Ini artinya pertanyaan yang artinya nggak terulang gitu ya. Ini saya menanyakan terkait masalah puasa Ramadan, Gus. Jadi puasa Ramadan ini saya pikir umat Islam akan mengejar Lailatul Qadar. Saya pikir umat seluruh dunia akan mengejar itu ya, untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang artinya malam kemuliaan. Itu mungkin secara pandangan umum artinya malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan, bahkan itu sampai jadi hitung-hitungan mungkin secara syariah ya, artinya sampai ngitung 1000 bulan itu mungkin dihitung mungkin lebih daripada 80 tahun, artinya umur umat Rasulullah plus bonus gitu ya. Jadi artinya gini, Lailatul Qadar ini artinya bagi yang beruntung mendapatkan itu, yang saya pahami artinya orang yang sudah mendapatkan hikmah dan hidayah. Artinya hikmah itu dibukakan barangkali Al-Quranul Qadim ya, terus mungkin hidayahnya itu apakah itu suatu kewusulan. Artinya apa? Kalau memang hikmah dan hidayah itu istilahnya kan kemaripatan. Artinya umat Islam secara umum ketika mungkin 10 hari terakhir ya, bahkan dipilih hari ganjil gitu ya, itu melakukan itikaf, bahkan disuruh melakukan zikir. Itu ini artinya kalau tidak ditempuh secara hakikat makrifat, artinya itu kan sulit untuk mendapatkan kewusulan. Itu yang saya tanyakan, Dus. Artinya tolong nanti dijabarkan secara luas, secara hakikiyah itu terkait dengan Lailatul Qadar. Terus yang kedua gini Gus, artinya kegiatan ini artinya BIMTEK ini dimulai itu bulan Ramadan. Saya hanya sekedar pengen tahu saja, apakah puasa Ramadan ini dijadikan suatu thariqah atau wasilah yang seperti jalan tol agar kita nanti artinya jalan tol dengan sistem wasilun, artinya sistem wasilun seperti Rasulullah itu mungkin yang dimasukkan kegiatan itu di bulan Ramadan ini. Artinya kalau di bulan Ramadan, artinya Lailatul Qadar itu yang ketiga ini. Lailatul Qadar itu berarti kalau tidak berarti di bulan Ramadan saja, kalau memang itu dari sudut pengertian dari sudut hakikiyah dan marifat ya. Artinya bisa ditempuh setelah Ramadan juga gitu. Saya pikir itu Gus, tiga pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul Qadrin khairum min alfi sahrin, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabb, dan seterusnya. Di dalam keterangan hukum syariah terkait Lailatul Qadar itu khilaf, beda-beda pengertian atas keterjadinya Lailatul Qadar. Ada sepertiga yang terakhir, tepatnya di tanggal-tanggal ganjil, malam 21, 23, selawe, dan seterusnya. Mereka yang menggunakan hal ini, ijtihadnya itu dikarenakan Allah itu ganjil. Oke, sah-sah saja. Justru ada yang mengatakan bisa jadi Lailatul Qadar itu jatuh di awal bulan Ramadan. Monggo saenake panjenengan. Di situ dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung yeski wetengene 80 tahun. Monggo. Tapi izinkanlah kami mengambil makna daripada Lailatul Qadar, apakah itu hanya terjadi di sasi Ramadan
sesuai dengan keterangan di dalam hukum syariah? Apakah seperti itu? Dan apakah itu terjadi sejak hari ganjil? Gini Pak, coba kita urai dulu tentang Lailah. Lailah arti lughat malam. Secara hakikat bukan malam seperti malam-malam ini, enggak. Sifatnya malam adalah gelap karena cahaya matahari tidak datang. Kita enggak berkata listrik, enggak. Dikatakan malam itu karena matahari itu tidak keluar, otomatis gelap. Mohon maaf, siapa yang hatinya menggelapkan perkara-perkara nurullah, cahaya matahari mang. Nurullah berarti makhluk. Artinya gelap dari nurullah itu tidak ada dalam hati jenengan, makhluk nggak ada. Berarti iman sampean ini tidak terhadap makhluk di dalam segi aspek apapun. Yang menciptakan, yang menggerakkan, yang apapun, tetapi Allah. Ini namanya Lailah. Jikalau hati yang seperti ini, maka persis seperti codot atau kelelawar, keluarnya mesti waktu malam. Karena yang namanya codot atau kelelawar, matanya itu memakai cahaya ultraviolet. Jadi kalau ada lampu langsung peteng, gelap, deladap. Qadrin adalah ketetapan Allah. Berarti siapa yang hatinya makrifat pada Allah, itulah dia yang mendapatkan Lailatul Qadar. Berarti tidak terikat dengan bulan, tidak terikat dengan masa, enggak. Ingat, kita bicara tentang siwak. Satu rakaat sholat kita bersiwak, dan atau satu sholatan kita bersiwak itu lebih baik daripada 75 sholat kita tidak pakai siwak. Dan atau sholat satu rakaat bijuhdin iku khairun, luwih bagus daripada sholat 70 tahun jenengan iku tanpa juhud, bighairi juhdin. Apik sak rakaat dengan juhud. Artinya apa? Berarti amaliyah sedikit jangan kau anggap boboti ringan. Jikalau amaliyah itu kau sertai hati makrifat pada, dan ini lebih baik di mata Allah, lebih berat timbangannya daripada 70 tahun kau sholat terus gak leren-leren, gak berhenti-berhenti, tapi hatimu menghadap selain. Ya wis. Oh kalau gitu sak rakaat sing penting makrifat bar ngono gak ngono. Ya bukan begitu maksudnya. Ini adalah
perbandingan gitu loh. Jadi Lailatul Qadar miturut indah ahli syuhud setiap waktu, Pak, setiap waktu. Lebih baik 1000 bulan daripada orang-orang yang beribadah tanpa makrifat pada Allah. Dong nggih? Dong ya? Dong. Berarti kesimpulannya luweh apik biji kacang satu bijinya daripada kulitnya 1 hektar. Kulitnya saja lebih baik 1. Ini apalagi dibanding sama-sama 1 hektare. Ibu-ibu biasanya punya ingon-ingon ayam, nggih? Ketika jenengan ngengkremke telur terhadap induk ayam, mohon maaf, ini kalau nggak ada lasnya jadi ndak? Sampai dadar nggak? Sampai dadar dimakan, percuma. Lebih baik mana jenengan iki mengkremkan, apa sih mengkremkan ini? Mengekramkan telur 10 terhadap induk ayam, tapi ini semua buan. Lebih baik 1 tapi jadi. Jujur, jenengan ojo tersinggung gak? Wallahi lebih baik santriku mek sitok tapi dadi daripada ribuan buan kabeh. Wis sampean sikapi dhewe estu. Tapi bukan berarti kita tidak ada pilihan lain. Banyak tapi lah piye carane? Lah Nur Muhammad sudah ditaruh Allah berupa ilmu. Setelah ilmu jenengan dapatkan yaiki Nur Muhammad, amalkan, laksanakan kholwat itu. Inilah bentuk namanya ayam itu, namanya ayam ngengkremi telur. Sampeyan tanya filosof mengapa induk ayam ketika ngengkremi golek lanangan enggak? Halo, boten. Makan dia juga dikurangi, tapi 1 nelek pisan ambune, masya Allah. Tapi ketika keluar dari tarangan sarangnya, petik jago oper-oper, tapi dia tidak mau, ingin kena, lari. Naik lagi ya. Artinya jenengan kalau bisa ketika kholwat ojo golek lanang sing lanangan ya ngono, ojo golek ibuke. Wis paham nggih? Mangan dikurangi tegese poso, maksudnya puasa. Wis dah baru enak gur poso tonto 1 bulan 1, kalau apa 3 hari enak. Ada yang kejam loh Pak, mulai kholwat wajib gak makan sampai kapanpun. Wih golek mate ya apa? Wis ndak. Memang Pak Bu, puasa itu ada nilai tersendiri untuk mendorong jenengan, termasuk jenengan selalu memegang hadas kecil dan besar. Itu juga faktor aja secara proses ya. Jenengan terus berzikir itu juga faktor proses. Tapi kalau sudah sampai bertemu Allah, Gusti Allah dawuh ngene, dawuh begini, bukan perkarane posomu ya, riyadhah dan zikirmu terus kamu saya tarik di
Musyahadah enggak? Semua karena rahmatku. Iku artinya biar ketika jenengan iki khalwat gak rumongso dirimu yang melaku itu loh bos, maksudnya itu. Yes. Jadi Lailatul Qadar secara hakikat bagi ahli syuhud adalah setiap amaliyah jenengan baik mahdhuf ataupun ghairu mahdhuf, ibadah yang murni atau tidak murni, jikalau nata iju husnil ahwal mingkol bin zaidin atimu makrifat, itulah Lailatul Qadar. Lala apa sampean gawe setahun pisan malam selikur, wah berangkat bojone dijak ayo nang masjid, ana kuno ria kakapur iku muncul, aduh tak guyu ae. Ya wis babana makome ana kuno kate piye, wis ra apa-apa, tapi supoten ojo di situ aja bos. Kita sekolah SD, jangan di SD terus. Nah iko ini maksudnya akhlak istimaiyah boleh dibagusi, tapi naiko ingat akhlak ilahiyah biar betul-betul kafah, udhulu fisilmi kafah, Islammu biar sempurna. Lanjutkan begitu masih